Halo semuanya, saya Nicholas Ignacio dari Universitas Kristen Maranatha, program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari Nathanael Pius, Dimitri Jeremy, dan Christian Adriel untuk mempresentasikan proyek mata kuliah pengantar robotika yang berjudul Drone Swarm Attraction Based on Hand Gesture. Sebelum dibahas lebih dalam mengenai proyek ini, saya akan membahas tujuan dari proyek ini terlebih dahulu. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat atraksi drone swarm skala kecil karena hanya menggunakan 4 drone. Atraksi drone swarm ini akan memberdayakan robot sebagai pengganti manusia dalam melakukan atraksi-atraksi seni. Dari tujuan yang ingin dicapai di atas, muncullah beberapa rumusan masalah. Bagaimana cara mengintegrasikan keempat drone, bagaimana cara mengontrol keempat drone secara bersamaan, bagaimana cara drone melakukan manuver, dan bagaimana cara membaca dan mengenali gestur tangan. Drone yang akan digunakan pada proyek ini adalah 4 drone DJI Tello Edu yang gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada DJI Tello Edu, tersedia software development kit sehingga drone tersebut dapat diprogram. Pada DJI Tello Edu terdapat beberapa sensor. Yang pertama ada barometer untuk mengukur ketinggian berdasarkan perbedaan tekanan udara. Berikutnya ada inertial measurement unit yang merupakan gabungan dari dua sensor, yaitu accelerometer dan gyroscope. Berikutnya ada sensor jarak time of flight untuk mengukur ketinggian yang lebih akurat. Sensor ini penting digunakan pada drone indoor agar tidak naik sendiri ketika terjadi kesalahan pembacaan sensor. Dan yang terakhir ada sensor vision atau optical flow yang membantu men-tracking posisi berdasarkan perpindahan permukaan lantai atau tanah. Karena tracking posisinya menggunakan kamera, maka untuk mendapatkan tracking posisi yang baik diperlukan pencahayaan yang cukup dan lantai yang bertekstur sehingga dapat melakukan tracking yang baik. Pada proyek ini ada 3 fitur utama yang sangat penting selain IMU yang sudah pasti ada pada setiap drone, yaitu optical flow untuk tracking posisi, TOF sensor untuk membaca ketinggian secara akurat, dan koneksi Wi-Fi untuk mengirimkan perintah lewat protokol UDP. Drone DJI Tello ini memiliki 6 degree of freedom atau 6 derajat kebebasan seperti quadcopter pada umumnya. Artinya, drone dapat bergerak ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, roll, pitch, dan yaw. Sehingga, drone ini memiliki sifat holonomik yang dapat berpindah ke segala arah dengan cepat. Untuk dapat berkomunikasi dengan DJI Tello, kita harus terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi dari Tello terlebih dahulu. Setelah itu, untuk mengirimkan perintah, digunakan IP 192.168.10.1 dan UDP port 8889. Sedangkan untuk menerima state dari Tello, digunakan port 8890 dengan IP yang sama. Pada program yang menggunakan bahasa Python, proses fetch instruksi gerakan drone akan dimulai ketika semua drone berada dalam state siap menerima instruksi. Setelah proses fetch instruksi, drone akan memberikan respon untuk setiap instruksi yang dikirimkan. Respon dari drone dapat berupa sukses, yang berarti drone telah berhasil menjalankan instruksi yang diperintahkan, atau error jika drone gagal menjalankan instruksi yang diperintahkan. Setelah menerima respon dari drone, akan dilanjutkan dengan proses fetch instruksi selanjutnya. Proses akan berulang sampai tidak ada instruksi yang tersedia. Gambar pada bagian di kiri menunjukkan diagram blok sistem yang digunakan pada misi ini. Pada gambar tersebut, komputer yang sudah diprogram menerima frame dari kamera komputer. Dari frame yang diterima, program melakukan pengenalan gestur. Apabila gestur yang diberikan berhasil dikenali, maka program Python akan memerintah drone DJI Tello untuk melakukan manuver yang sesuai dengan program.
Garis putus-putus pada gambar menandakan komunikasi antara drone dengan router dan komputer yang terjadi secara nirkabel dengan menggunakan protokol UDP. Flowchart berikut adalah flowchart yang digunakan untuk misi ini. Pertama, DJI Tello harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu dengan mengkoneksikan setiap drone ke router yang dimana router tersebut terhubung ke komputer. Kemudian, program di-run dan akan membuka kamera laptop untuk mengambil frame. Jika ada gestur terbaca, maka drone akan mengeksekusi perintah tersebut. Jika tidak, maka frame akan terus dibaca sampai ada gestur yang terdeteksi. Untuk gestur jari 1, maka drone akan take off dan membentuk atraksi anak tangga. Untuk gestur jari 2, drone 1 akan melakukan atraksi naik tangga yang dibentuk oleh drone. Gestur jari 3, drone akan melakukan atraksi rotasi, dan untuk gestur jari 4, drone akan melakukan atraksi flip, lalu landing. Jika ada interupsi dari program, maka program akan dihentikan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video percobaannya. Dapat terlihat pada video, pada saat program di-run, maka program akan mengambil frame menggunakan kamera. Gestur sangat 1 merupakan perintah untuk membuat drone take off dan membentuk posisi seperti anak tangga. Setelah perintah 1 selesai, maka kamera akan mencari gestur berikutnya. Gestur 2 merupakan gestur untuk membuat drone 1 naik ke drone 2 dan naik ke drone 3, lalu naik ke drone 4, seperti simulasi menaiki tangga. Setelah itu, semua drone akan turun ke ketinggian yang sama dan membentuk formasi seperti pada video. Kemudian jika diberi gestur 3, semua drone akan melakukan atraksi rotasi, yaitu dengan drone saling bertukar tempat. Drone 1 ke drone 2, drone 2 ke drone 3, drone 3 ke drone 4, dan drone 4 ke drone 1. Terus diulang hingga masing-masing drone kembali ke posisi awal sesaat sebelum terjadi rotasi. Gestur yang terakhir adalah gestur 4, yaitu untuk membuat drone menuju ke posisi awal, melakukan flip, dan landing. Berdasarkan misi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DJI Tello berhasil melakukan atraksi drone swarm dengan cukup baik. Digunakan webcam eksternal, yaitu webcam pada laptop untuk membaca gestur tangan, karena kamera pada DJI Tello tidak dapat digunakan saat drone sedang dikoneksikan ke jaringan Wi-Fi. Akurasi pergerakan masing-masing drone sangat dipengaruhi oleh kontur rantai dan intensitas cahaya. Kamera akan berhenti untuk mengambil frame saat mengeksekusi perintah karena program bekerja secara sekuensial dan akan mengambil frame kembali saat perintah selesai dieksekusi. Maka dari itu, perintah yang sebelumnya harus sudah selesai terlebih dahulu untuk memberikan perintah selanjutnya. Mungkin sekian saja yang saya dan rekan-rekan saya dapat sampaikan untuk proyek kelas pengantar robotika dengan judul Drone Swarm Attraction Based on Hand Gesture. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.